Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waresa Febrito. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil dari apa yang saya kerjakan, yaitu mengenai tantangan dan peluang perekonomian Indonesia dalam menjaga stabilitas pada masa jelang pemilu 2024. Perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai tantangan dan peluang dalam menjaga stabilitas pada masa jelang pemilu 2024. Pada satu sisi, perekonomian Indonesia telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan setelah terdampak pandemi COVID-19. Namun, pada sisi lainnya, ada berbagai masalah struktural yang masih menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia. Sistem politik di Indonesia adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, yang merupakan wujud kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat secara langsung menentukan siapa pemimpin pemerintahannya. Hal ini sebenarnya bukan hal baru bagi sistem pemerintahan Indonesia, karena di setiap daerah di Indonesia, yaitu di tingkat desa, masyarakat secara langsung memilih kepala-kepalanya. Melainkan baru pada tahun 2024, pemilihan kepala pemerintahan di tingkat nasional, yaitu presiden dan wakil presiden, yang baru digunakan di Indonesia. Stabilitas ekonomi jelang pemilu 2024. Pemilu 2024 di Indonesia merupakan suatu momen yang penting bagi perekonomian Indonesia karena akan berpengaruh terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, tantangan dan peluang perekonomian Indonesia harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas pada masa jelang pemilu 2024. Perekonomian Indonesia dapat terus berkembang dan meningkat daya saingnya di tingkat global. Hal ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi pada masa jelang pemilu 2024 dan memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat Indonesia. Namun, upaya ini juga memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil, untuk memastikan keberhasilannya. Selanjutnya yaitu tantangan yang harus dihadapi perekonomian Indonesia pada masa jelang pemilu 2024. Yang pertama yaitu ketidakpastian investasi. Pemilu seringkali menyebabkan ketidakpastian bagi investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Selain itu yang kedua, risiko kebijakan fiskal dan moneter yang tidak stabil. Pemilu dapat mempengaruhi kebijakan fiskal dan moneter di suatu dalam negara. Selanjutnya, gangguan sosial dan politik. Pemilu seringkali menjadi momen yang sensitif dalam politik suatu negara dan bisa menjadi pemicu gangguan sosial dan politik. Yang terakhir, keempat, tantangan ekonomi global. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kondisi ekonomi global, dan Indonesia juga merasakan dampaknya. Selanjutnya, peluang perekonomian Indonesia pada masa jelang pemilu 2024. Yang pertama, penambahan anggaran pemerintah. Pada masa jelang pemilu, pemerintah seringkali meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan dukungan publik. Yang kedua, peningkatan kepemimpinan. Pemilu dapat membawa perubahan kepemimpinan yang membawa ide-ide dan motivasi baru dalam memimpin. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat. Pemilu juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai warga negara dan peran politik mereka. Yang terakhir, reformasi struktural. Pemilu 2024 dapat menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural yang diperlukan untuk memperlakukan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, langkah-langkah strategis pemerintah. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memperkuat pendidikan dan pelatihan kerja agar dapat memenuhi permintaan pasar kerja. Selanjutnya, mendorong investasi dan iklim bisnis yang lebih baik dengan melakukan regulasi dan memberikan investasi bagi investor asing dan domestik. Yang ketiga, mengembangkan infrastruktur yang memadai dan menunjang pertumbuhan ekonomi, khususnya di daerah-daerah terpencil. Yang keempat, memperlakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia.
Yang kelima, meningkatkan pengawasan dan pencegahan tindak korupsi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat perekonomian nasional. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas infrastruktur digital seperti akses internet dan teknologi informasi untuk memperkuat sektor digital dan memperluas peluasan bisnis. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu, sebagai suatu negara berkembang dengan populasi yang sangat besar dan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, ada beberapa tantangan yang harus diatasi untuk memastikan stabilitas ekonomi selama periode jelang pemilu 2024. Salah satunya yaitu tantangan utama adalah ketidakpastian politik yang dapat mengganggu kebijakan ekonomi dan investasi. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai dan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan juga merupakan faktor yang membatasi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, tingkat ketimpangan yang tinggi dalam distribusi pendapatan kekayaan juga perlu diatasi, meningkatkan kemakmuran masyarakat keseluruhan. Itu saja presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.